ini bisa jadi upaya serius untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu, tetapi bisa juga hak angket ini sekedar untuk menaikkan bargaining politik dari para pengusungnya. Saya kira di DPR kalau kemudian hak angket ini akan bergulir dan berlanjut, tentu akan menyita energi politik para anggota DPR, akan terjadi peragaan akrobat politik dari yang mengusung hak angket yang ikut dalam koalisi Indonesia Maju yang hari ini dari versi hitung cepat merupakan paslon yang unggul atau menang dalam Pilpres kemarin. Tentu masuknya AHY dalam pemerintah akan menjadi semen perekat agar Demokrat tidak ikut terlibat dalam inisiasi atau menggulirkan hak angket di DPR. Hak angket yang digunakan tentu itu memiliki dampak politik yang cukup signifikan, apalagi partai politik pengusung 01 dan 03 bisa solid dan konsisten untuk menguak tabir dugaan kecurangan pemilu. Halo Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiyokonibili. Tribuners, wacana mengajukan hak angket DPR guna penyelidikan kecurangan pemilu 2024 semakin menguat. Awalnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong agar dua partai pengusungnya, yakni PDIP dan P3, menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Dan usulan Ganjar ini didukung oleh timnas pasangan Anies Muhaimin atau pasangan Amin. Tiga partai dalam koalisi perubahan, yakni Nasdem, kemudian PKB, dan PKS menyatakan akan ikut bergabung dengan Ganjar dan PDIP dalam menggulirkan hak angket DPR tersebut. Dan sebagai informasi Tribuners, hak angket ini merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan mungkinkah hak angket ini terrealisasi atau hanya gertakan saja? Kita akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Mas Arief Nurul Imam yang saat ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat sore Mas Arief. Selamat sore Mbak Apvia. Ya Mas Arief, terima kasih waktunya nih ngobrol-ngobrol sama Tribun News On Focus, Mas. Ini belakangan ini hangat menjadi perbincangan soal wacana hak angket DPR yang rencananya yang diajukan oleh Ganjar. Menurut Mas Arief sendiri, tepatkah dengan mengajukan hak angket atau nanti aja lapor ke MK, Mas? Saya kira wacana yang dilempar Capres 03 Mas Ganjar Pranowo itu merupakan wacana salah satu jalan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu. Dan memang salah satu hak yang bisa dilakukan oleh DPR adalah dengan menggunakan hak angket. Meski demikian juga ada cara lain, yaitu dengan melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Artinya, pilihan menggunakan hak angket atau mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi secara ketatanegaraan tentu tidak ada yang salah. Cuma yang mungkin bisa dikalkulasi oleh pihak-pihak yang ingin mengajukan hak angket adalah pihak 01 dan 03, di mana sejauh mana kekuatan mereka, misalnya ketika hak angket ini akan diusung, konfigurasi di parlemen, misalnya apakah selain PDIP, partai pengusung 01, Nasdem, PKB, dan PKS juga akan mendukung. Kenapa? Karena kalau kemudian hak angket ini tidak didukung 50%, ini bisa gagal atau tidak deadlock di tengah jalan. Tetapi kalau lihat dari statement kemarin dari 3 sekjen partai 01, pendukung 01, PKS, Nasdem, dan PKB menyatakan mereka akan mendukung inisiasi oleh PDIP.
Tetapi hingga hari ini juga belum ada kejelasan sejauh mana PDIP memiliki keseriusan untuk mengusung hak angket ini. Ya baik Mas, berarti ini kita masih sama-sama menunggu ya Mas ya, karena kalau misalnya kalau kita lihat dari syarat pengajuan sebenarnya ini udah bisa terpenuhi ya, karena kan kalau minimal 25 anggota DPR dari 5 partai itu aja sepertinya sudah terpenuhi, lebih dari 1 fraksi. Nah, tapi apakah bisa menganulir hasil pemilu Mas Arief? Kalau soal hasil menganulir atau tidak, saya kira itu perlu dilihat lebih jauh lagi. Tetapi tujuan, kalau memang ini ada kecurigaan kecurangan pemilu, tentu tujuan utamanya adalah untuk menyelidiki benar enggak ada kecurangan pemilu dalam Pilpres maupun Pileg kemarin. Kalau kemudian Pilpres ini bisa dianulir atau tidak hasilnya, itu tentu masih perdebatan panjang. Pakar hukum tata negara saya kira akan berdebat soal ini. Kalau kemarin saya baca berita, Prof. Yusril mengatakan tidak bisa, tetapi tadi saya baca bahwa Mas Uceng Zainal Arifin Muchtar itu nampaknya peluang itu masih terbuka lebar, tetapi berliku dan terjal. Ini perdebatan di ranah pakar hukum tata negara. Tetapi secara politik yang saya pastikan adalah hak angket itu ketika diajukan di DPR secara politik harus didukung oleh 50% plus 1, karena biar memiliki daya tekan politik agar dugaan kecurangan pemilu itu bisa diselidiki dengan tuntas dan benar. Apakah sekedar asumsi atau memang kecurangan pemilu itu realitas yang terjadi dalam pemilu kemarin. Itu yang saya kira bisa kita lihat dari sisi politiknya. Terlepas kemudian hasilnya misalnya terjadi kecurangan, itu dianulir atau tidak, itu saya kira faktor lainnya. Oke, baik Mas. Nah, kalau misalnya kita lihat proses hak angket ini, pasti kan akan memakan waktu yang panjang karena pasti ada penyelidikan, pemanggilan kepada pihak-pihak yang dianggap melakukan kecurangan gitu ya Mas ya. Nah, kalau sampai hak angket akhirnya diajukan, terus pembahasannya panjang, mungkin sampai nanti pelantikan lah Presiden, Wakil Presiden 2024-2029. Nanti efeknya gimana nih Mas menurut Mas Arief di DPR? Saya kira di DPR kalau kemudian hak angket ini akan bergulir dan berlanjut, tentu akan menyita energi politik para anggota DPR, akan terjadi peragaan akrobat politik dari yang mengusung hak angket ataupun yang dari 02 yang tidak sepakat dengan hak angket. Ini tentu akan menguras energi politik bagi DPR dan akan menjadi tontonan publik sejauh mana komitmen dan keseriusan dari pengajuan hak angket ini. Hak angket ini bisa jadi upaya serius untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu, tetapi bisa juga hak angket ini sekedar untuk menaikkan bargaining politik dari para pengusungnya. Ini yang saya kira perlu dikawal oleh para masyarakat sipil, aktivis-aktivis demokrasi, agar hak angket bukan sekedar digunakan sebagai alat bergen politik untuk menaikkan posisi tawar, untuk membuka negosiasi kekuasaan politik. Itu saya kira yang penting ketika hak angket ini bergulir dan berjalan di Senayan, agar tujuan atau maksud dari hak angket itu benar-benar untuk penyelidikan apakah pemilu terjadi kecurangan atau tidak, atau sekedar hak angket ini digunakan untuk menaikkan daya tawar politik untuk negosiasi bagi-bagi kekuasaan. Itu saya kira yang perlu dicermati oleh para kalangan aktivis pro demokrasi di Indonesia. Oke siap Mas, jangan sampai ya Mas ya justru ini jadi lobby-lobby politik lagi hak angket ini ya Mas ya. Iya betul. Kecurigaan itu tentu sangat wajar sekali. Hak angket ini apakah kemudian akan layu sebelum berkembang karena tawaran konsesi politik, atau kemudian hak angket itu menggelinding sebuah gerakan politik di Senayan untuk mengaudit pemilu 2024, apakah betul-betul terjadi
kecurangan pemilu atau sekedar kecurangan pemilu itu menjadi asumsi untuk menaikkan bargaining politik. Itu saya kira yang perlu dikawal oleh semua masyarakat, sehingga hak angket memiliki makna dan fungsi pada realnya, bukan sekedar alat politik untuk menaikkan posisi tawar partai politik yang menginisiasi dari hak angket ini. Ya, baik Mas Arief. Di tengah isu hak angket ini, Jokowi aktif melakukan lobi-lobi politik, Mas, sampai-sampai ini ada Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang dilantik jadi menteri. Memang Demokrat ini bukan partai pengusung Presiden Jokowi, tapi ada di koalisi pendukung anak Jokowi yang maju di Pilpres 2024. Ini bagaimana analisa Mas Arief melihat ini terkait dengan kondisi Kabinet Indonesia Maju? Kalau misalnya tadi kita mundur pernyataan Mas Arief, kalau misalnya hak angket diajukan, pasti ini bakal repot nih kondisi di DPR. Nah, kalau dari kabinet sendiri bagaimana, Mas? Saya kira masuknya Demokrat bergabung di pemerintah Jokowi dengan representasi Mas AHY menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, itu juga bagian skenario untuk membendung hak angket. Kita tahu Demokrat merupakan partai politik yang ikut dalam koalisi Indonesia Maju yang hari ini dari versi hitung cepat merupakan paslon yang unggul atau menang dalam Pilpres kemarin. Tentu masuknya AHY dalam pemerintah akan menjadi semen perekat agar Demokrat tidak ikut terlibat dalam inisiasi atau menggulirkan hak angket di DPR. Ini tentu yang dilakukan Pak Jokowi ini sebagai langkah antisipatif untuk membendung gerakan-gerakan partai politik termasuk Partai Demokrat dengan diberikan konsesi kekuasaan duduk di jabatan menteri yang notabene hari ini Pak Jokowi merupakan pendukung paslon 02. Ya, baik Mas, jadi ini penilaiannya kalau misalnya pelantikan Mas AHY ini juga sebagai salah satu lobi-lobi dari hak angket ya Mas ya? Ya, untuk membendung itu saya kira bagian dari upaya itu diakui atau tidak. Mas, kemudian mungkinkah Mas kubu 01 dan 03 ini nanti siap menjadi oposisi? Terlihat makin kompak soal hak angket soalnya Mas. Saya tidak tahu, tetapi saya tidak yakin semua partai pengusung di 01 dan 03 akan menjadi oposisi. Yang saya lihat akan konsisten menjadi oposisi bisa jadi hanya PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera. Nasdem, P3 dan PKB, saya lihat justru potensi untuk lompat masuk di kekuasaan sangat besar. Sehingga hak angket ini saya kira ada dugaan juga sebagai bagian menaikkan daya tawar politik parpol yang mengisi hak angket ini. Saya kira hanya dua partai yang memiliki track record untuk menjadi oposisi atau partai di luar kekuasaan, yakni PDIP dan PKS. Kita bisa lihat misalnya Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan selama ini lebih banyak masuk dalam sistem kekuasaan atau masuk dalam rezim siapapun yang menang. Jadi peluang untuk partai politik di 01 maupun 03 untuk menjadi oposisi atau partai penyeimbang, saya kira tidak semuanya akan tahan untuk menjadi partai di luar kekuasaan, kecuali kalau lihat track recordnya hanya PDIP dan PKS. Baik Bang Arief, jadi cuman PDIP dan PKS yang sepertinya akan kuat ya menjadi oposisi untuk pemerintahan selanjutnya. Nah, kalau misalnya ini Mas Arief sendiri melihat bagaimana Mas adu strategi antara kubu 02 plus Jokowi dengan kubu Amin plus Ganjar Mahfud di tengah isu hak angket dan juga pengajuan ke MK terkait dengan hasil pemilu 2024, Mas? Kalau soal pengajuan di Mahkamah Konstitusi atau hak angket, itu saya sampaikan tadi soal pilihan dan kalkulasi politik sejauh mana efektivitasnya. Kalau kemudian memilih di jalur Mahkamah Konstitusi, tentu di Mahkamah Konstitusi itu ada standarnya yang saya lihat. Kalau kemudian kecurangannya itu misalnya hanya merubah 7% atau 5%,
karena selisihnya tebal tentu tidak akan merubah hasil pemilu. Pemenangnya masih tetap Prabowo Subianto. Tetapi kalau hak angket yang digunakan tentu itu memiliki dampak politik yang cukup signifikan, apalagi partai politik pengusung 01 dan 03 bisa solid dan konsisten untuk menguak tabir dugaan kecurangan pemilu. Ya baik Mas, berarti ini menurut Mas Arief lebih kuat untuk pengajuan hak angket dibandingkan dengan narasi kubu 02 terkait dengan mengajukan penyelidikan ke MK ya soal kecurangan pemilu 2024. Iya betul, apalagi kemarin dari petinggi di 01 menyampaikan bahwa percuma kalau kemudian mengajukan di Mahkamah Konstitusi karena di sana ada pamannya atau adik iparnya Pak Jokowi, meskipun adik iparnya Pak Jokowi ini telah dinonaktif, tidak diperbolehkan untuk mengadili sengketa pemilu. Secara politik memang jauh lebih efektif menggunakan hak angket ketimbang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Oke. Terakhir, Mas Arief, menurut Mas Arief kapan nih waktu yang tepat kalau misalnya untuk pengajuan hak angket sendiri, Mas? Saya kira lebih cepat lebih baik karena durasi waktu itu juga akan menentukan sejauh mana perhatian dan animo publik dalam melihat apakah kecurangan pemilu ini benar-benar terjadi. Kalau misalnya publik melihat ini benar-benar terjadi, maka publik juga akan mendukung penggunaan hak angket di DPR untuk melakukan penyelidikan sejauh mana dugaan kecurangan pemilu itu dilakukan pada Pilpres maupun Pileg 2024 kemarin. Ya baik Mas Arief, terima kasih obrolannya ya Mas ya terkait dengan wacana hak angket ini. Lebih cepat, lebih baik ya Mas ya untuk pengajuan hak angket. Ya lebih cepat, lebih baik. Di tengah hangatnya masyarakat terhadap kecurangan pemilu, maka hak angket diajukan lebih baik dan lebih bagus karena akan didukung oleh masyarakat yang curiga terhadap pemilu ini yang diasumsikan curang. Siap kalau begitu. Terima kasih Mas Arief waktunya Mas. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas. Ya, terima kasih Mbak. Ya itu dia Tribuners perbincangan kita dengan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Mas Arief Nurul Iman terkait dengan wacana pengajuan hak angket di DPR. Jadi kalau kata Mas Arief tadi, ini kalau misalnya emang syaratnya sudah terpenuhi, lebih cepat lebih baik karena prosesnya pasti bakal panjang banget. Jadi kita juga sama-sama menunggu nih, apakah hak angket benar-benar akan diajukan atau cuman gertakan saja. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Selamat beristirahat, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.